Yusuf Kalla, Pak Budiono, saya mau interupsi. Saya mau nanya satu. Silakan. Apa enaknya dan tidak enaknya jadi orang nomor 2, Pak? Pak Budiono atau Pak JK dulu yang mau jawab? Tidak apa-apa, Pak Jokowi. Nggak apa-apa, silakan Pak JK. Malam ini kita merayakan. Yang dua kali. Dulu, duluan. Siapa? Sweet, Pak, sweet. Sweet, siapa dulu? Apa enaknya dan tidak enaknya? Oh, enaknya? Ya. Kita boleh berbuat sesuatu yang tanggung jawab nomor 1. Ya. Kalau kita salah, bukan kita yang dipanggil oleh DPR nomor yang nomor 1. Tapi begitu juga kita kerja keras, tentu juga atas nama nomor 1 juga. Jadi sama enaknya. Jadi memang begitu tugas nomor 2 itu Pak ya. Ya itulah nasibnya orang nomor 2 itu. Sama Pak, apa enaknya kalau dari Pak Budiono? Nanti saya sampaikan ke Pak SBY Pak. Enaknya memang kita nomor 2 itu ya memang tidak harus tadi bertanggung jawab sampai yang terakhir. Ya, ada bumper ya Pak? Ya ada bumper. Walaupun kurus-kurus bumpernya tetap bumper. Akhirnya kena juga kita ya, tetapi tidak enaknya? Tidak enaknya ya nomor 2 itu. Gaji lebih kecil. Hah? Gaji lebih kecil. Gaji lebih kecil. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin yang terhormat yang sudah hadir malam hari ini. Tadi sebelum acara kami sudah meminta Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono untuk memberikan deskripsi atau menuliskan 3 kata yang menggambarkan sosok seorang Budiono dan sosok seorang Yusuf Kalla. Saya akan memberikan kertas yang sudah dituliskan deskripsi ini 3 kata. Yang ini 3 kata yang menggambarkan Pak Budiono. Ini yang menulis Pak JK. Kalau gitu saya kasih ke Pak Budiono. Silakan Pak. 3 kata yang menggambarkan Pak Yusuf Kalla, yang nulis Pak Budiono. Silakan Pak JK. Betul ini bukan kau yang tulis kan? Hah? Boleh, siapa yang mau lebih dulu? Silakan Pak Budiono. Apa yang Pak Yusuf Kalla katakan terhadap sosok Budiono? Saya baca ini ya. Dibaca dong Pak. Nggak rahasia. Waduh. Di mata Najwa nggak ada yang rahasia Pak. Ini suatu komentar yang sangat baik dari Pak Yusuf kepada saya ini. Katanya saya itu tenang, cerdas dan sabar. Yes. Tenang, cerdas dan sabar. Pak Yusuf Kalla, apa kata Pak Budiono tentang Anda Pak JK? Ini. Lebih cepat, lebih baik. Tepuk tangan dong Pak Yusuf Kalla, Pak Budiono. Terima kasih banyak Pak JK, Pak Budiono terima kasih. Terima kasih sekali Ayo, Pak. Pak JK. Sekali lagi tepuk tangan Pak Yusuf Kalla dan Pak JK. Bapak Ibu yang akan muncul dari belakang panggung ini adalah seseorang yang bicaranya selalu ceplas-ceplos. Selalu terbuka, suka marah-marah, tak jarang kontroversial. Kita sambut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Pak Hotdog, tepuk tangan. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam. Jalannya beda ya, udah bukan PLT, udah jadi gubernur, jalannya beda. Agak ke tengah Pak. Kalau PLT kan artinya pembantu rumah tangga ya beda jalannya. Gubernur, gimana Pak, baru dilantik Pak Jokowi di istana, masih deg-degan berasanya? Enggak deg-degan, cuma merasa kayak keajaiban dunia aja. Kak Harus berani dong. Udah kepepet di sini gimana? Udah ditodong. Oke, udah siap ya? Tuan rumah Mata Najwa. Saya akan bantu begini Pak. Jadi kalau Mata Najwa itu biasanya selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya disebutkan namanya. Saya udah hafal. Benar. Kok
Kok gaya banget. Oke. Udah sering diundang ke sini masa Oh, nggak iya. hafal gayanya. Pak, nanti kalau saya pakai tulisan break, itu berarti Pak Ahok break ya? Jangan keterusan, Pak Ahok kalau ngomong kan suka panjang. Durasi, Pak, durasi. Kasih tanda Ya? dong, 3 menit lagi gitu. Oke, pokoknya tandanya break. Oke, siap ya Pak, saya nunggu di sana. 3, 2, 1, Q. Kameranya sebelah sini Pak Ahok. Bismillah. Nggak deg-degan ya Pak? Selamat malam. Belum, Pak. Oh belum. Saya kasih. Ini kan KW2, KW2 Naswa. Oke, Pak, latihan dulu Pak ya, latihan sekali. Supaya nggak salah, nanti tamunya saya spesial yang dipanggil. Oke, 3, 2, 1, Q. Selamat malam, selamat datang di acara Mata Naswa. Saya Ahok, tuan rumah Ibu Kota Jakarta. Mantap. Udah siap belum? Udah siap ya? Tuan rumah ibu kota mentang-mentang baru dilantik. Oke, bismillah. Kapan lagi depan presiden, menteri, belaga gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Kasih Q. Ini udah beneran ya? Udah direkam? Oke. Ulang lagi nih? Iya Pak. Biar mantep. Oke. Langsung panggil tamu spesial ya Pak nanti? Iya. Oke. 3, 2, 1, Q. Malam ini kita akan mengundang seorang tokoh nasional yang ikhlas melepaskan haknya sebetulnya untuk berkuasa. Siapa dia? Inilah presiden kelima kita, Ibu Megawati. Yeay. Bu, Tepuk tangan sekali lagi Ibu Megawati. selamat datang Ibu. Silakan duduk Ibu. Mata Najwa memang tajam dan juga mengungkap sesuatu yang mungkin bisa jadi tidak diungkap pada acara-acara yang lain. Tapi Ibu juga tahu konsekuensinya. Pak Jokowi jadi presiden, Ahok gubernur Bu. Hebat sekali kan. Bilangnya kan Indonesia sekarang butuh pemimpin muda, harus ada regenerasi. Terus saya kan mulai mikir ya, padahal saya tahu saya pasti ini menang kali ini. Nah, stop dulu nih Bu. Ini stop dulu nih. Yang bilang tahu pasti menang. Ibu juga membuat sebuah keputusan yang agak sebetulnya di dunia politik agak aneh juga. Kenapa mencalonkan Pak Jokowi dan saya di DKI yang surveinya kagak menang sebetulnya? Itu juga membingungkan. Ibu mesti jawab dulu malam ini nih. Itu bingung. Mungkin itu ya. Saya ini ketua umum sekarang paling senior di Indonesia. Ada yang bilang juga mungkin di Asia. Nah, sehingga kan pahit getir pengalaman berpolitik itu mungkin sangat, ya katakanlah mungkin sangat dalam. Dan saya ini kan anaknya Bung Karno, dan ayah saya pun karena berpolitik juga mengalami sebuah perjalanan panjang yang tidak mudah. Nah, sehingga kan apa ya, mungkin saya harus mengatakan akibat itu saya menjadi seorang manusia yang boleh dikatakan agak beda lah dengan Memang manusia. Ibu beda kok Bu. Nah, betul kan? Nanti saya mau tanya bedanya kemana? Pasti semua akan tahu. Ini Bu, pertanyaannya gini Bu. Yang orang juga heran. Ibu tadi katakan yakin kau pilih Pak Jokowi pasti jadi presiden. Tapi Ibu juga tahu konsekuensinya. Pak Jokowi jadi presiden, Ahok gubernur Bu. Ini yang masalah sekarang. Karena banyak orang berpikir belum saatnya orang turunan Tionghoa, non-muslim lagi, mimpin ibu kota. Tapi Ibu pasti sudah tahu, kalau Pak Jokowi Ibu yakin jadi presiden, pasti saya jadi gubernur. Nah, pandangan Ibu tentang nasionalisme ini perlu Ibu mungkin ceritakan Bu, supaya orang bisa mengerti. Minimal belain saya lah Bu, baru dilantik Bu. Saya bela kan nggak pakai ngomong. Saya bela dengan tindakan.
Kami melihat memang Mata Najwa ini adalah salah satu program yang sangat-sangat bagus karena begitu sering diangkat adalah hal-hal yang betul-betul menyangkut masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Ahok ini kan ngomongnya terlalu banyak dan terlalu galak, Bu. Jadi menurut Ibu gimana dulu? Oh, kalau saya setuju. Betul. Hore, hore, setuju. Ya, karena kan sebenarnya kalau kita tahu sejarah bangsa, founding fathers kita sudah meletakkan sebuah dasar negara yang sebetulnya sangat kuat, yaitu Pancasila. Dan hal itu tentunya kan seharusnya seluruh bangsa ini mengetahui, karena di Pancasila itu kita sudah tidak ada sama sekali memikirkan masalah agama, masalah suku, siapa kamu, apa rasmu, kastamu, dan sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian yang kita ketahui hanya satu kata, bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Itu alasan pertama orang tidak terima saya, Bu. Ini ada alasan kedua, Bu. Ahok ini kan ngomongnya terlalu banyak dan terlalu galak, Bu. Jadi menurut Ibu gimana, Bu? Oh, kalau saya setuju. Betul. Hore, hore, setuju. Ada pembenaran. Ya kan, Bu? Oke, terima kasih, Bu. Saya mesti ngomong dulu, kenapa setuju? Oh, iya. Karena ayah saya juga mengatakan, pemimpin itu seperti apa? Nah, tentu kan saya juga bertanya seperti apa ya? Resepnya hanya dua, Pak Ahok. Yaitu apa? Satu, marah. Kedua, kalau mesti teken-teken, kan cuma kita yang teken, Pak. Jadi kertasnya dan sebagainya jangan kasih orang. Nah, diingat itu, Pak, udah jadi gubernur. Jadi malam ini kita putuskan Ahok boleh marah. Asal tekennya jangan kasih orang. Nah, ini mungkin, Bu, kan kita baru dilantik Pak Presiden. Ada nasihat Ibu nggak, Bu, buat Gubernur Jakarta, Bu? Habis Ibu jarang kasih saya nasihat, temenannya makan melulu sih. Gampang juga, nasihatnya gampang sekali. Itu rakyat Jakarta dikeloni saja, pasti cinta terus sama situ. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum masuk yang serius. Saya bingung, Bu. Kalau makan sama Ibu, Ibu ini makannya juga nggak kalah sama saya, Bu. Banyaknya, Bu. Tapi kok terakhir saya lihat Ibu kok lebih langsing nih, Bu. Jadi berarti ada rahasia yang lain nih, Bu. Kok bisa langsing nih, Bu? Saya, Ya. kan waktu itu Bapak lihatnya hanya ketika Bapak makan sama saya. Ya saya kan mesti nyenengkan sebagai tamu. Masa Bapak udah susah-susah kasih lihat ini enak, Bu, ini enak, Bu. Masa saya cuma bilang saya ambil sedikit. Ya saya lirik Bapak, waduh makannya Pak Ahok begitu. Ya saya juga. Nanti kita ajak Pak Presiden makan, Bu. Ya. Presiden ke-7. Ya, Supaya tapi janjian. lihat kita makannya rakus, mudah-mudahan nafsu makannya juga tumbuh. Pak Jokowi biasa dari pagi tidak sarapan, tidak makan siang, jam 3 juga belum makan. Saya juga bingung, ini perut apa? Saya jam 12 saya udah sarapan banyak, jam 10 udah makan banyak, jam 12 udah goyang-goyang saya. Untuk waktu di kantor dulu, Pak Jokowi udah lihat saya goyang-goyang, sudah, selesai dulu rapatnya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan menteri-menteri sekarang tahan lapar semua, Bu. Ibu mungkin perlu nasihatin Pak Presiden, Bu.
supaya kasihanilah menteri-menteri yang tidak tahan lapar itu, Bu. Silakan Ibu kasih komentar ke Pak Presiden, Bu. Loh, tapi kan sudah ada penugasan instruksi Bapak Presiden kepada kabinetnya, kan saya dengarkan saja harus bekerja, bekerja, bekerja. Nah, saya pikir terus penghematan. Nah, saya bilang syukur, alhamdulillah, itu menteri-menteri pasti kurang makannya. Berarti boleh ditambah dong, Bu. Ada 3 kata lagi tambahannya. Puasa, puasa, puasa. Untung saya nggak diajak jadi menteri, Bu. Repot. Kalau Bapak sukanya lebih baik jadi menteri atau gubernur? Gubernur lah, Bu. Gubernur ya. Makan bisa 5 kali sehari, Bu. Tinggal masuk ke dalam. Kalau jadi menterinya Pak Jokowi, malah bisa kurus saya kira. Hobinya kerja, nggak hobi makan. Kalau saya kan kerja hobi, makan juga hobi. Ini sama. Maaf Bung, saya harus menutup dulu dengan tamu istimewa, ditutup, baru kemudian Pak Ahok mempersilahkan tamu istimewa untuk kembali. Silakan Pak Ahok. Nutupnya pakai apa? Gue lupa. Soalnya tadi nggak diajarin nutupnya gimana. Oh ya, nutupnya biasa, terima Cuma kasih. diajarin bukanya doang tadi. Oh ya. Ya kan harus improv. Terima kasih atas kehadiran di meja Mata Najwa. Terima kasih atas kehadiran di Mata Najwa. Silakan, Bu. Sekali lagi tepuk tangan, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Mega, Pak Ahok, terima kasih banyak. Figur Najwa yang sangat cerdas, original, bisa membuat narasumbernya bicara belak-belakan dan juga suatu diskusi yang sangat berkualitas. Ketika bicara dengan Obama, apa yang dibisikkan Obama misalnya?